Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra. Saya merupakan mahasiswa STIS TEMBI yang sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama 2. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Baik, langsung saja kepada presentasi pertama, yaitu kebutuhan manusia terhadap Rasul. Allah telah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Hal ini termaktub dalam kitab sucinya dan disabdakan oleh Rasulnya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dalam surat Ar-Rum ayat 31. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dengan fitrah kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Maksud Allah bahwa menciptakan manusia dalam kondisi fitrah dengan sifat-sifat dan karakteristik dasar yang asli. Secara fitrah manusia telah memiliki kesadaran tentang adanya Rob yang telah menciptakan dirinya dan alam semesta hanya kita dapatkan pada wahyu karena keberadaan manusia sebelum lahir ke dunia adalah masalah gaib. Padahal hanya Allah yang mengetahui kegoiban. Al-Quran menginformasikan bahwa Allah telah mengambil sumpah anak-anak Adam saat mereka masih berada di tulang sulbi ayah mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi dalam surat Al-A'raf ayat 172. Hal yang demikian ini Allah lakukan agar kelak nanti di hari kemudian mereka tidak memungkiri sampai saat ini tidak ada manusia yang mengklaim telah menciptakan alam semesta. Sebenarnya semua manusia mengakui bahwa Tuhannya yang telah menciptakan alam raya ini. Bahkan termasuk kaum ateis pun tidak dapat membuktikan bahwa alam ini terjadi tanpa penciptaan pertama yang telah menciptakan sebab-sebab dan mengatur akibat-akibat. Karena manusia mengakui kebenaran Al-Khaliq, maka secara fitrah manusia juga memiliki cenderungan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur atas nikmat hidup, rizki, dan pemeliharaan yang telah diterimanya. Penyembahan manusia pada sesuatu yang tidak pernah menciptakannya merupakan penyimpangan atas fitrah tersebut. Penyimpangan ini terjadi karena pengaruh eksternal berupa godaan setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia sehingga ia menyembah hal-hal yang ditakuti, yang besar, yang aneh, yang luar biasa, bahkan ada pula manusia menyembah dirinya sendiri. Secara fitri, manusia juga menginginkan kehidupan yang teratur, selaras dan harmonis. Manusia tidak menginginkan kerusakan, kesemrautan, dan kekacauan. Manusia ingin hidup tenang dan damai dalam naungan kasih sayang dan cinta kasih. Manusia tidak ingin hidup dengan kondisi jiwa terancam. Namun setan selalu berusaha menimbulkan kekacauan dan keributan di antara manusia sehingga mereka pun bermusuhan dan saling bunuh. Fitrah yang suci itu apabila terawat dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang benar, maka akan melahirkan kebaikan bagi diri mereka sehingga mereka pun berbuat kemusyrikan, menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan dan mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan. Untuk merawat fitrah, melawan nafsu, dan memerangi setan itu manusia membutuhkan petunjuk dan bimbingan Allah. Akan tetapi Allah yang maha gaib tidak dapat ditemuinya secara langsung, bahkan ia sendiri tak kuasa untuk berhadapan langsung dengannya. Karena itulah Allah mengutus para utusan berupa malaikat dan manusia pilihan untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia bagaimana mengenal penciptanya dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena itu para rasul diberi wahyu sebagai pedoman hidup yang terjamin kebenarannya. Dengan pengenalan dan pedoman hidup yang terjamin kebenarannya itu, manusia dibimbing untuk melakukan ibadah yang benar. Definisi Rasul. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain secara bahasa disebut Rasul.
Dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hanya hamba Allah, pilihan saja yang Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hajj ayat 75. Namun bagaimanapun istimewanya, Rasul tersebut tidak pernah menjadikan Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan tidak mau dipertuhankan. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, ia adalah manusia yang tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Kami tidak pernah mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka juga memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Surah Al-Furqan ayat 20. Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu, yang mendapat wahyu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Surah Al-Kahfi ayat 110. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Sesungguhnya kalian mengangkat perkara kepadaku, boleh jadi sebagian kalian lebih pintar mengemukakan alasan-alasannya dibanding yang lain, sehingga aku menangkan perkaranya sebagaimana yang aku dengar. Muttafaqun alaih. Fungsi Rasul. Fungsi Rasul di sini dapat membawa risalah dari Allah. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Dan yang kedua yaitu teladan dalam menetapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberikan contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Karena itu, Rasul diambil dari manusia. Sekiranya ia diambil dari malaikat, tentu manusia tidak akan mampu meneladaninya. Orang kafir tidak mau beriman karena Rasul berasal dari kalangan manusia. Benarkah mereka akan beriman jika Rasul berasal dari malaikat? Bahkan, dapatkah mereka hidup tenang? Dapat diperhatikan dalam surat Al-Isra ayat 94 sampai dengan 95 yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka. Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat yang menjadi Rasul. Kenabian dan kerasulan adalah karunia Allah diberikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Karena kedudukannya yang mulia itu, maka kemudian banyak manusia yang mengklaim sebagai nabi. Padahal yang telah diangkat sebagai Rasul saja tidak pernah memimpikannya. Agar tidak keliru dan sesat, harus dikenali tanda-tanda kerasulannya itu, yaitu memiliki sifat-sifat asasi sebagai Rasul, yang dengan itu ia layak menjadi orang yang menerima kehormatan amanah dari Allah. Sifat-sifat itu lebih pada kredibilitas moral dan kemampuan intelektual, yaitu sidik, jujur, amanah, tabligh, menyampaikan, fatonah, pintar, di samping sifat-sifat pendukung yang lainnya. Yang kedua, mendapat mukjizat, yaitu hal luar biasa yang Allah tujukan kepada umat manusia melalui dirinya. Mukjizat ini tidak diminta dan tidak dipelajari. Mukjizat terjadi atas kehendak Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajarannya. Yang ketiga, bisyrah, yaitu berita akan kedatangannya yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab suci mereka. Yang keempat, nubuat, yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu hasil pencapaian, yaitu pencapaian gemilang nan sempurna yang hanya dapat dicapai oleh para rasul. Demikian itu karena ia adalah teladan yang memberi contoh terbaik. Contoh yang memberikannya adalah teladan yang paling ideal. Kedudukan Rasul. Syahadat Rasul yang kita ucapkan menuntut kita untuk mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah.
Pengakuan akan kenabian dan kerasulannya harus dibarengi dengan sikap proporsional, tidak berlebihan, namun juga tidak mengurangi hak-haknya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika ada sebagian sahabat yang memperlakukannya secara berlebihan, seraya menjelaskan kedudukan yang sebenarnya dengan sabdanya, "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, panggillah aku Abdullah wa Rasulullah." 1. Hamba Allah. Dengan sebutan sebagai hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain, beliau menanamkan prinsip egaliter. Beliau ingin diperlakukan sebagai manusia biasa, betapapun beliau adalah manusia pilihan yang terlahir dari keturunan pilihan dan memiliki fisik yang sempurna. Hal itu supaya tidak ada alasan untuk diperolok-olok atau didustakan. Tentang ini dapat dipelajari lewat sejarah hidupnya. Yang kedua, utusan Allah. Dengan kedudukan ini, beliau menjadi manusia yang paling istimewa dengan risalahnya yang memiliki tugas menyampaikan risalah pada umatnya, menunaikan amanah, karena risalah ini tidak lain adalah titipan yang harus ditunaikan sebagaimana diketahui sang pemberi amanah, dan yang terakhir memimpin umatnya. Kedudukan ini mewajibkan beliau untuk melakukan dakwah ilallah, mengajak seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama makhluk dan menghamba hanya kepada Al-Khaliq. Syahadat Rasul mewajibkan setiap muslim untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepastiannya sebagai hamba Allah maupun sebagai Rasul. Dikala beliau masih hidup, keteladanan itu dapat disaksikan langsung. Setelah beliau wafat, keteladanan itu dapat kita temukan dalam sunnah, yaitu riwayat tentang beliau berupa ucapan, perbuatan, dan takrirnya. Dalam sunnah akan kita temukan sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, yaitu riwayat yang mengutarakan perjalanan hidup beliau sebagai manusia sejak sebelum lahir hingga wafatnya. Mempelajarinya merupakan ibadah karena dengan keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya akan semakin kuat. Yang kedua, hukum-hukum. Syariat telah menentukan apa yang halal dan apa yang haram, yang dibiarkan tidak perlu dipertanyakan. Pemahaman kita terhadap hukum-hukum ini penting agar ibadah kita bersih dari bid'ah dan khurafat. Dan yang terakhir, konsep dakwah. Pemahaman yang mendalam terhadap sunnah juga memberikan konsep yang benar dalam mendakwahkannya. Di samping memberi gambaran yang utuh tentang pribadi Rasul dan syariat, karena dakwah merupakan ibadah, maka bukan hanya muatan dakwah yang harus diperhatikan, namun juga pendekatan dan metodologi yang digunakan. Hal ini perlu supaya tidak terjadi kontraproduktif. Pemahaman yang benar dan utuh terhadap sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah akan memberikan hasil yang baik. Berikut adalah sifat-sifat Rasul. Yang pertama, manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapatkan wahyu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Yang kedua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagai manusia biasa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin pernah salah atau keliru, namun kesalahannya itu segera diluruskan oleh Allah. Yang ketiga, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Suatu ketika beliau mengumpulkan kaumnya yang bertanya, "Percayakah kalian jika aku mengabarkan bahwa ada pasukan yang akan menyerang kalian?" Kaumnya secara serentak menjawab, "Kami tidak pernah mendapatimu berdusta."
Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan, kalau Muhammad tidak pernah berdusta kepada manusia, bagaimana mungkin ia berdusta atas nama Allah? Yang keempat, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Orang yang tidak cerdas tidak akan dapat memahami ajaran apabila menerapkan ajaran dalam kehidupan atau memimpin umatnya. Untuk itu, kecerdasan itu yang menjadikan kaumnya lega dan ridho untuk menerima keputusannya yang sangat penting dalam mengakhiri perselisihan di antara mereka, yaitu tentang peletakan Hajar Aswad. Yang kelima, amanah. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, yang menjaga amanah. Kepada umatnya, Muhammad SAW mengatakan, tunaikanlah amanat dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Yang keenam, tabligh. Dalam menyampaikan perintah Allah itu, beliau tidak takut kepada siapapun karena Allah sudah melindunginya dari kejahatan manusia. Dalam kesempatan Haji Wada', beliau menyampaikan hal penting dan kemudian berkali-kali menyampaikan kepada mereka yang hadir, sudahkah aku sampaikan? Dan setiap kali itu pula mereka menjawab benar. Lantas beliau SAW bersaksikannya kepada Allah. 7. Komitmen. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Kalau mengajak zuhud, beliau yang rumahnya sundul, kepala dapurnya berhari-hari tidak ngepul, bahkan mengganjal lambungnya dengan batu demi menahan lapar. Kalau mengajak berjihad, beliaulah yang terdapat. Bila ada suatu hal yang mengancam keselamatan kaumnya, kalau mengajak ibadah, beliaulah yang salat malam hingga kakinya memar dan bengkak-bengkak. Sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Rasulullah SAW secara singkat diungkap Al-Quran sebagai akhlak yang agung. Beliau SAW sendiri bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Ketika ditanya tentang akhlaknya, Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Dalam kesempatan lain, beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Karena itu Allah menjadikan sebagai suri tauladan yang terbaik bagi siapa yang mengharap ridho Allah, kebahagiaan di akhirat, dan hanya mengingat Allah. Tugas-tugas Rasul. Kalau menghendaki, bisa saja Allah memberikan petunjuk kepada manusia secara langsung. Akan tetapi, untuk suatu hikmah yang dikehendakinya, Allah mengutus para rasul dengan tugas-tugas yang telah ditentukan. Tugas rasul secara umum, bagaimana termaktub dalam Al-Quran, adalah mengemban risalah dakwah dan menegakkan dinullah. Yang pertama, mengemban risalah dakwah. Yang termasuk dalam ini adalah mengenal Al-Khaliq kepada umatnya melalui ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat gaib, maka pengenalan kepadanya hanya dapat dilakukan melalui ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya itu. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melihat Allah. Demikian kebanyakan ulama berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, apakah baginda pernah melihat Allah? Beliau SAW menjawab, cahaya bagaimana mungkin aku dapat melihatnya. Selanjutnya mengajarkan kepada umatnya secara ibadah yang benar. Cara ibadah ini sebenarnya beliau tidak mengada-ngadakan. Dikatakan dalam riwayat bahwa Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya lalu mengajarkan bagaimana wudhu dan salat. Lantas beliau pun mengajarkannya kepada Khadijah, demikian seterusnya. Dan selanjutnya menyampaikan pedoman hidup. Ad-din, lafaz din dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya sistem,
Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah SAW, Islam dibangun atas 5 perkara. Buhul-buhul Islam akan lepas satu demi satu. Lihat hal ini dalam materi Ma'rifatuddin al-Islam. Dan selanjutnya mendidik umatnya dengan arahan dan nasihat-nasihat tulusnya hingga mereka menjadi orang yang memiliki karakteristik Muslim seperti beliau. Selanjutnya nomor 2, menegakkan sistem agama Allah. Sistem ini al-Islam betapapun hebatnya tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya menegakkannya. Kalau menghendaki melihat kedamaian dan keharmonisan hidup di dunia tepat dilakukannya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kehormatan kepada hamba-hambanya untuk memberikan kontribusi betapa kecil di hadapannya dalam upaya menegakkan sistem Allah di muka bumi. Dengan itu mereka akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan memimpin yang adil. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungannya pada hari ketika tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Tegaknya sistem sebagaimana disyaratkan dalam hadis Buhul Islam, kemudian dari kedaulatan supremasi hukum. Karena itu tugas Rasul dalam hal ini adalah yang pertama, menegakkan khilafah. Disebut khilafah karena manusia dapat mandat dari Allah untuk menegakkan syariatnya dan mewujudkan masalahnya. Umat manusia dalam menjalankan kekhilafannya, manusia tidak boleh menyimpan dari ketentuan syariat Islam. Mencetak kader. Dibutuhkan kader yang akan mengawal dan membela sistem ini dalam jihad li'ila'i kalimatillah. Hal ini penting demi keberlangsungannya khalifah Islamiyah di bumi. Mentarbiyah generasi. Mengajar kepada para pewarisnya panduan yang harus mereka ikut dalam mendakwahkan agamanya. Dan yang terakhir, memimpin dan memberi teladan. Dalam menjalankan misinya perlu diberikan keteladanan bagaimana mengimplementasikan risalah Islam, termasuk dalam hal-hal yang tidak ada nasnya secara qat'i. Untuk itu beliau mengajarkan mereka bermusyawarah. Tugas Rasulullah SAW dalam mengimplementasikan risalah Islam sebagai da'i, pendidik sekaligus pemimpin. Karakteristik risalah Muhammad SAW. Ada sejumlah alasan mengapa Allah mengatakan dalam kitab sucinya bahwa agama Islam yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Islam didatangkan untuk dimenangkan adalah sistem yang lainnya. Islam unggul dan tidak ada yang mampu mengungguli dan sebagainya. Karakteristik risalah ini sejalan dengan karakteristik kerasulan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, beliau adalah penutup para nabi. Sebagai nabi terakhir, risalah pasti yang terakhir pula. Jadi mustahil kalau ada risalah sesudahnya. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai pembawa risalah baru, berarti nabi palsu dan ajarannya palsu pula. Yang kedua, risalahnya menghapus risalah sebelumnya. Dengan adanya risalah yang terakhir, maka risalah sebelumnya tidak berlaku lagi. Bukan berarti bahwa tidak ada sebagian pun dari risalah sebelumnya yang berlaku, namun ada sebagai risalah sebelumnya yang diakui, diperbarui dan atau disempurnakan. Yang ketiga, membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Para nabi itu bersaudara, diutus Allah yang sama dengan risalah yang serupa. Perbedaannya hanya pada sebagian isi syariat karena kondisi, waktu, dan kebutuhan yang berbeda. Yang keempat, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Hal ini dapat kita pahami dari ilustrasi Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabatnya.
Rasulullah SAW memberi perumpamaan bahwa beliau dengan nabi-nabi sebelumnya adalah orang yang membangun rumah. Ternyata rumah tersebut kurang sempurna karena ada satu bata di pojok rumah itu yang belum terpasang. Beliau adalah batu bata itu. Kelima, diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun beliau diutus kepada umat manusia seluruhnya sampai akhir masa. Yang keenam, rahmat bagi seluruh alam. Diutusnya nabi terakhir dengan risalahnya yang mempunyai merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada seluruh alam. Rahmat yang diberikannya bukan hanya dirasakan oleh keluarganya, bangsa Arab atau umat Islam saja, tetapi dirasakan pula oleh penganut agama lain, bahkan benda-benda mati pun merasakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk alam semesta. Risalah dan ajaran dibawanya bukan merupakan hasil renungan akal sendiri atau hasil belajar kepada seorang. Karena itu risalah Islam bukan isme apapun, bukan Muhammadisme, Ibrahimisme atau Arabisme. Ia adalah al-Islam, ia adalah petunjuk dan dinul haq, sistem kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq, sistem yang sempurna ini harus disebabkan kepada seluruh umat manusia agar mereka dapat merasakan rahmatnya dan mendapat pencaharian darinya. Hal yang harus diperhatikan dalam mendakwah dapat kita lihat para nabi SAW sebagai termaktub dalam surah Al-Quran Al-Ahzab ayat 45-46. Sebagai saksi, beliau, risalahnya, dan umatnya merupakan tunjukkan dalam masalah kebenaran. Allah berfirman, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atau umat manusia dan Rasul menjadi saksi atau keahlian. Selanjutnya sebagai pembawa kabar gembira. Bagi yang menyambut serunya akan mendapat kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya sebagai pemberi peringatan, bagi yang menolaknya akan mendapat kehidupan yang sempit di dunia dan menderita yang abadi di akhirat. Selanjutnya sebagai penyeru ke jalan Allah, tidak menyerukan fanatisme, kejahiliahan apapun. Komitmen dan loyalitas hanya diberikan kepada Allah dan hanya karena Allah. Dan yang terakhir sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia dan alam semesta. Tugas Rasulullah SAW adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Risalahnya senantiasa menunjukkan manusia hidup bersama alam semesta, maka alam semesta pun akan damai sejahtera. Kewajiban kita kepada Rasul. Orang yang bersahadat, Rasul mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah. Persaksian ini menuntut komitmen darinya. Sebagai konsekuensi atas persaksiannya itu adalah, yang pertama, membenarkan apa yang disampaikannya. Apa yang dikatakannya bukanlah berdasarkan nafsu melainkan wahyu Allah. Seorang muslim yang baik, seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, selalu membenarkannya. Dalam peristiwa Isra Miraj, tatkala kebanyakan orang mendustakannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau dia mengatakan yang lebih dari itu, aku tetap mempercayainya. Maka Rasul pun menjulukinya sebagai Asy-Syiddiq. Yang kedua, menaati apa yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dikerjakan sebatas kemampuan, karena Allah tidak membebani seorang melebihi kemampuannya. Artinya kita harus berusaha memaksimalkan untuk meramal yang hasilnya terserah urusan Allah. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Larangan agama harus ditinggalkan sama sekali.
Bahkan secara preventif harus dijauhi agar tidak terlihat kemaksiatan dan terjerumus dalam dosa. Yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Sesungguhnya semua peribadatan itu haram, kecuali yang sudah ada syariatnya. Sedangkan hal-hal yang mubah dapat ditingkatkan sehingga bernilai ibadah manakala didasarkan pada niat ikhlas lillahi ta'ala. Penjabaran kewajiban seorang mukmin kepada Rasulullah SAW adalah yang pertama, mengamininya. Banyak ayat yang menyebut iman kepada Allah dan Rasul secara bersamaan. Ini artinya iman kepada Rasul tidak dapat dipisahkan dengan iman kepada Allah. Keislaman seseorang dianggap batal bila hanya iman kepada Allah, akan tetapi iman kepada Rasul dan disebut ingkarus sunnah. Yang kedua, mencintainya. Iman seseorang dianggap sempurna bila ia telah mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dibanding cintanya kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, mengagungkannya. Jasa dan pengorbanannya untuk umat Islam. Ini berikut sifat-sifat kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya membuatnya layak untuk diagungkan. Namun, pengagungan ini tidak boleh melampaui batas karena Islam melarang kultus. 4. Membelanya. Membelanya adalah kewajiban mukmin. Caranya dengan ittiba kehidupannya, maka pasti Allah akan memberi penghargaan atasnya. Yang kelima, mencintai mereka yang mencintainya. Mereka cinta karena Allah dan Rasulnya. Mereka bertemu dan berpisah karena dorongan cinta tersebut. Mereka bagaikan tubuh yang satu. Bila ada yang sakit, semua merasakan demam dan tidak bisa tidur. Yang keenam, menghidupkan sunnahnya. Bukan hanya sunnah dalam ibadah khusus, bahkan termasuk aktivitas sehari-hari yang kecil dan sederhana. Bila aktivitas tersebut dimaksudkan untuk ittiba Rasul, maka pasti bernilai ibadah. Yang ketujuh, memperbanyak sholawat kepadanya. Satu sholawat Nabi yang diucapkan seorang muslim akan dibalas dengan 10 kali doa Rasul untuknya. Yang kedelapan, mengikuti manhajnya. Manhaj yang dimaksud tidak lain adalah sistem Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Yang kesembilan, mewarisi risalahnya dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan dalam gerak dakwah dan jihad. Slide selanjutnya yaitu slide terakhir, hasil mengikuti Rasulullah SAW. Dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnahnya, dan jihad fisabilillah, seorang mukmin akan mendapat 2 kebaikan yang selalu ia minta dalam doanya, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu kebaikan dunia? Yang pertama, kecintaan Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kalau Allah sudah mencintai, semua hamba-hambanya pasti akan mencintainya. Yang kedua, rahmat Allah. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepadanya keberkahan dari langit dan bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 96. Yang ketiga, petunjuk Allah. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan petunjuk dan petunjuk tambahan sehingga kehidupannya lebih baik. Yang keempat, kemuliaan. Kemuliaan adalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang kelima, kemenangan. Allah telah menjamin dalam kitab sucinya bahwa tentaranya adalah yang akan menang, sebab orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan Tagut. Selanjutnya, kebaikan akhirat. Apa itu kebaikan akhirat? Yang pertama, syafaat. Syafaat dalam bahasa dunia adalah semacam catbeles atau rekomendasi. Karena itu tidak ada yang dapat memberi syafaat di hadapan Allah kecuali orang yang diizinkannya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diberi izin untuk memberi syafaat kubro di akhirat nanti.
Yang kedua, keceriaan wajah. Orang yang tidak mengindahkan batasan-batasan Allah di dunia terlihat muram karena wajahnya mereka menunjukkan tidak adanya harapan. Sebaliknya, orang yang beriman dan beramal soleh tampak ceria karena Allah memberi jaminan kehidupan mulia setelah kematiannya. Bekas-bekas wudhu dan amal soleh mereka di dunia akan memancarkan cahaya yang menerangi. Yang ketiga, berdampingan dengan Rasul. Mereka yang menaati Allah dan Rasulnya akan bersama para nabi, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Yang keempat, bersama dengan orang pilihan. Allah memilih di antara para hamba-hambanya orang-orang yang terbaik. Mereka itu adalah para nabi, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Bisa dilihat pada surat An-Nisa ayat 69. Dan yang terakhir yaitu keberuntungan. Dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan, amal manusia betapapun banyaknya tidak ada artinya sama sekali. Manusia tidak dapat menghitung nikmat itu sementara amalnya dapat dihitung. Meskipun demikian, Allah tidak akan pernah zolim sedikit pun. Betapapun kecil amalnya akan dibalas dengan berlipat-lipat. Karena itu sesungguhnya merupakan keberuntungan besar apabila amal tidak seberapa yang ia kerjakan di dunia akan mendapat balasan yang lebih besar bahkan abadi. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan sesuai apa yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.